Halo Sobat Safirian, nama saya Jerianus Murifan Salman. Saya dari kelas 11 Ilmu Bahasa dan Budaya Isma Katolik Santo Fransiskus Xavier Surte. Oke, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, tentunya kita sering melihat kata-kata yang berawalan dengan se, ke, su, antar, dan kata yang diakhiri dengan pun. Oke, tentunya kita masih bingung tentang penggunaan kata tersebut, tapi mungkin sebagian teman-teman sudah paham, tapi mungkin belum paham dan mengerti tentang kata-kata, tentang penggunaan kata-kata tersebut. Mungkin kita berpikir kata se yang seharusnya ditulis terpisah, kita sering menulisnya secara tersambung. Oleh karena itu, untuk lebih memperjelas, mari kita lihat dan pelajari bersama, karena jika kita sama-sama belajar, maka kita pasti sama-sama akan bisa. Penulisan se. Se biasanya dirangkai dengan kata yang menunjukkan seluruh bagian dari kata setelahnya. Misalnya pada kalimat berikut. Anton adalah pemain bola paling hebat sekampungnya. Budi pergi sekeluarga untuk berliburan. Pada kalimat pertama, artinya di antara seluruh orang di kampungnya, Anton adalah pemain bola paling hebat. Sementara di kalimat kedua, artinya Budi pergi bersama seluruh anggota keluarganya untuk liburan. Lalu, apakah cara penulisan se pada contoh kalimat di atas sudah benar? Ya, jika se bertemu dengan huruf kecil atau bukan huruf kapital, maka penulisannya disambung dengan kata setelahnya, seperti pada contoh di atas. Tapi berbeda jika kata setelahnya huruf awalannya menggunakan huruf kapital. Misalnya kata setelahnya merupakan nama negara, kota, atau daerah tertentu yang huruf awalannya harus menggunakan huruf kapital seperti kata Indonesia, Bandung, Jakarta, dan lain sebagainya. Penulisan se jika bertemu dengan kata yang huruf awalannya menggunakan huruf kapital harus menggunakan tanda penghubung, lalu dilanjutkan dengan kata setelahnya. Misalnya pada contoh kalimat ini. Dia adalah artis yang sudah terkenal se-Indonesia. Dia penyiar radio paling populer se-Jakarta. Yang kedua, penulisan kata ke. Pada dasarnya, penulisan ke, apakah dipisah atau disambung, disesuaikan dengan fungsinya pada satu kata atau kalimat. Dilihat dari segi fungsi, kata depan ke ini sendiri memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama sebagai awalan. Fungsi kata ke yang pertama adalah sebagai awalan, bisa juga disebut sebagai imbuhan. Hal ini sesuai dengan jenis kata depan prafiks, yang bentuknya memang menjadi imbuhan dari kata lain, sehingga penulisannya disambung. Jadi kata ke yang berfungsi sebagai awalan maka penulisannya disambung. Beberapa bentuk kata tidak hanya memakai imbuhan berupa awalan ke, namun juga ditambahkan akhiran seperti kata an, sehingga bentuknya menjadi ke-an, dan terdapat banyak kata yang memakai imbuhan dan akhiran tersebut. Tentu saja penulisannya disambung, baik untuk awalan dan akhiran. Contoh kata dengan awalan ke dan akhiran an. Bisa mengambil contoh kebersamaan, kemampuan, keindahan, kecantikan, dan lain sebagainya. Penulisannya sekali lagi disambung dan berikut contoh dalam kalimat. Keindahan Gunung Sumeru memang tidak pernah luntur termakan waktu. Setiap orang memiliki kemampuan bertahan untuk hidup, sehingga ujian akan terasa mudah untuk dilalui. Kebersamaan dalam keluarga adalah hal yang terpenting. Yang kedua, sebagai kata depan atau preposisi. Kata ke selain berfungsi sebagai imbuhan, juga berfungsi sebagai kata depan atau preposisi. Ketika kata ke ini berfungsi sebagai kata depan, maka otomatis penulisannya adalah dipisah. Kata depan seperti ini masuk ke dalam kategori kata dasar, sehingga penulisannya dipisah dengan kata di depannya. Selain kata ke, kata dasar dalam preposisi jenisnya ada banyak, dan beberapa sudah disebutkan di awal tadi. Jadi, untuk kata depan sendiri biasanya ditulis di depan kata keterangan tempat. Setiap kali kata ke diikuti oleh keterangan tempat, maka penulisannya perlu dipisah. Misalnya kata depan, ke belakang, ke Jakarta, ke Bandung, ke Singapura, dan lain sebagainya. Sehingga cukup mengingat satu fungsi ini, maka penulisan ke yang benar dijamin akan selalu bisa dilakukan. Sebab selain dengan fungsi sebagai petunjuk keterangan tempat, maka penulisannya disambung. Mengingat satu fungsi saja penting, supaya tidak saling bertukar, khususnya untuk siapa saja yang jarang menulis, sehingga mudah lupa dengan aturan baku atau satu ini.
Tiga, sebagai petunjuk angka atau urutan. Selain punya dua fungsi di atas, kata ke juga memiliki fungsi lain, yakni sebagai petunjuk angka atau urutan. Sehingga akan sering dijumpai kata ke yang diikuti oleh angka dan bisa juga diikuti oleh aturan penomoran. Teknik atau aturan penulisannya untuk fungsi ini kemudian dibagi menjadi dua. Berikut detailnya. Angka berupa huruf, kata ke bisa diikuti oleh angka, namun dalam bentuk huruf. Ketika menjumpai penulisan seperti ini, maka penulisan ke yang benar adalah dengan disambung. Misalnya kata kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Sehingga menunjukkan angka atau urutan, namun ditulis dengan huruf. Sehingga wajib penulisannya disambung. Sedangkan untuk kata ke yang diikuti oleh angka Arab, maka penulisannya diikuti oleh tanda strip, baru kemudian dituliskan angkanya. Contohnya adalah kata ke-7, ke-3, ke-10, dan lain sebagainya. Adapun contoh penulisannya dalam kalimat adalah sebagai berikut. Bapak Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia. Pada abad ke-14, ajaran Islam mulai masuk ke tanah air. Namun, jika kata ke diikuti oleh angka dengan huruf yang menjelaskan 2 hal, 3 hal, 4 hal, dan sebagainya, artinya angka yang ada di depan kata ke tersebut bukan urutan, melainkan punya makna angka sesungguhnya. Maka penulisannya adalah dipisah. Misalnya, kakak pergi ke 2 tempat sekaligus. Ayah berkunjung ke 3 rumah sakit dalam sepekan untuk menjalankan tugasnya. Jadi dari contoh tersebut bisa dipahami bahwa untuk kata ke yang diikuti angka yang ditulis huruf dan tidak menyatakan urutan, maka penulisannya akan dipisah. Yang ketiga, penulisan sub. Pada dasarnya, penulisan sub harus ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Ada beberapa contoh penulisan sub, misalnya subbab, subdivisi, subbagian, subbidang, subdirektorat, subkelas, suborganisasi, submit, subsektor, dan lain-lain. Intinya penulisan sub itu harus dirangkai dengan kata yang mengikutinya. Yang keempat, penulisan antar. Penulisan kata antar ada 2 bentuk, yaitu antar yang diikuti dengan tanda penghubung dan antar yang tidak diikuti dengan tanda penghubung. Antar adalah bentuk terikat dan penulisannya disambung dengan kata yang mengikutinya. Contoh, antar agama, antar budaya, dan lain-lain. Sedangkan antar merupakan kata dengan maksud mengantar. Untuk bentuk ini penulisannya dipisah. Misalnya, bus antar jemput karyawan. Pada dasarnya, penulisan pun ada yang terpisah dan ada yang serangkai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, partikel pun memiliki 5 arti. Arti yang pertama dan paling utama adalah juga. Arti lainnya, meski, biar, kendati, dan untuk menguatkan pokok kalimat. Pun yang berarti juga ditulis terpisah dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, apapun, begitupun, dan lain-lain. Ada 12 kata yang mengandung pun dan wajib ditulis serangkai atau disambung. Kata tersebut adalah walaupun, meskipun, bagaimanapun, kendatipun, ataupun, maupun, sungguhpun, biarpun, kalaupun, sekalipun, dan bagaimanapun. Selain kata di atas, penulisan pun harus ditulis terpisah.